Macan air itu adalah simbol macan itu adalah kederajatan, kebijaksanaan di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Manakala orang yang tahun 2020 sebelumnya dan tahun 2021 sebelumnya yang tertindas akan meningkat derajatnya secara kemanusiaan, secara ekonomi, secara derajat. Tahun berapa tadi? 2020. 2022 maksudnya. Itu masuk sio macan air. Namun tidak lepas dengan air. Air itu sifatnya memporak-porandakan yang sifatnya angker di mata Tuhan. Tapi yang sisi positifnya tadi, orang yang tadinya tertindas di bawah, dia akan pelan-pelan naik. Namun yang menindas terporak-porandakan dengan air. Asik. Itu yang terjadi. Aku mau ngomong, percaya percaya terserah. Itu terjadi sampai 2023 ke atas nggak? Nanti titik puncaknya adalah setelah pembuka itu kemerdekaan Nusantara setelah bulan Suro 2022. Bulan Suro 2022. Oke. Siap. Nanti setelah kesana ke depan. Terima kasih. Aku cuman bisa terima kasih ya Tuhan. Sing bener bakal ketenger, sing Allah bakal ketoro. Becik ketitik Allah ketoro. Sing nandur apik yo wis takbir tuh lah. Aku rasa mungkin itu menurutku, penglihatanku. Terserah orang penilaiannya bagaimana, itu terserah. Semua kembali saya meyakini betul ya masing-masing. Karena gitu loh. Karena kebenaran akan tercipta kebenaran, ketidakbenaran akan tercipta ketidakbenaran. Karena ini semua akan terwujud. Saya sedikit menanggapi pernyataannya jenengan tadi ya tentang bank, bagian desain dari sebuah imperialisme dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak perspektif yang meyakini ya kan bahwa kelak bank itu 2030 tuh hanya tinggal sekitar 15-20% aja. Apa? Tinggal 15-20% aja jumlahnya. Kantor cabang berkurang segala macam itu barangkali ya. Dan sekarang pembayaran apa aja sudah pakai aplikasi di HP. Jenengan melihat itu nggak kira-kira? Itu tadi saya tadi kan akan hilangnya ribaisasi. Ribaisasi itu adalah bagian dari subkapitalisme. Dan subkapitalisme akhirnya berdampak adalah individualisme dan hedonisme dan konsumerisme. Menurut Mas Tinus berarti akan tutup semua memang? Jagat ini akan dimurnikan kembali. Siap. Masuk akal. Kira-kira imperialisme baik nggak? Enggak lah. Secara ketuhanan? Enggak. Kira-kira individualisme baik nggak? Enggak. Kira-kira kapitalisme baik nggak? Enggak. Semua akan kembali pada masa lampau. Barter. Misalnya zaman dulu aku duwe sayur ki, aku nandur sayur, kowe ternak pitik ijo-ijolan barter. Namun dampak yang terjadi di peradaban baru jangan heran, karena pembalikan kutub ini plus jadi minus, minus jadi plus. HP serasa digunakan kok nggak apa. Pemerintahan sistemik kan ini termasuk kehancuran sistemik. Sistem dunia ini kacau balau, tidak menuju pada suatu kebenaran yang sebenarnya, kesejatian. Nek emang yo kuwi mau 5 unsur imperialisme Indonesia kuwi bali ning kono kuwi meneh. Namun Tuhan itu tidak menginginkan itu. Kembali pada keinginan Tuhan. Itu adalah tradisionalisme. Tapi apakah kemudian tradisionalisme itu harus se ekstrim itu, Mas? Maksudnya sampai kemudian kita akan
barter gitu sampai Sik mending mas mau nggak dikembalikan pada kayak Nabi Nuh, mau? Itu masih penuh kasih sayang mas. Iji mending ngono lho. Makanya dari sedini mungkin, karena gini loh, pada bingung. Makanya dari awal saya bilang ojo kagetan, ojo gumungan. Alam itu sedang melakukan refleksi. Ya saya kembalikan tadi, jenengan nek kene gatel jenengan apa ke? Sikukur Pak. Yo wes. Bagian yang gatal mana tubuh ini dari bumi ini? Sing bagian gatal ya dikubur, sing ora ya ora dikubur. Nah kuncinya adalah apa? Kita pun punya jiwa penuh kasih sayang. Dari awal kan saya bilang kuncinya adalah kasih sayang. Kita menyatukan dengan alam semesta, gitu. Terus gini. Sebentar sebelum dilanjutkan, tadi jenengan sempat bicara tentang reinkarnasi. Saya sangat penasaran dengan konsep reinkarnasi. Pertama yang ingin saya tanyakan, ciri-ciri manusia yang hasil reinkarnasi daripada manusia sebelumnya itu sebenarnya apa? Ada nggak ciri-ciri yang bisa dilihat gitu? Itu berkaitan warna ya mas. Misalkan ini jenengan warnanya misalkan jenengan warnanya biru. Gimana? Ion yang ada dalam misalkan ini contoh ya. Jenengan misalkan warnanya biru. Oke. Kebetulan yang jenengan itu warnanya merah. Kira-kira bisa menyatukan nggak? Enggak lah. Nah, cari yang serupa lah. Misalkan yang jenengan warnanya biru, dia mencari akan seirama, selaras. Iya, okay. Karena dunia ini sifatnya keselarasan. Iya. Jadi yang namanya genetik kan yang ion, kalau sukma pasti kembali. Yang tersisa adalah ion. Ion itu apa toh? Jiwa yang terpancarkan dari roh-roh yang pernah hidup di masa lampau. Dia mencari DNA yang atau ion-ion yang tumbuh kembali sesuai dengan irama. Nah, ngrokne gamelan nek dirungokke penak kan selaras penak ning ati to, Mas. Nggih. Ya padha wae kayak gitu. Sewarna. Mencari yang sewarna, selaras. Nanti ciri-cirinya gini. Misalkan yang jenengan itu senengane melek bengi. Senengane adus bengi. Nanti delalah yang jenengan sudah nggak ada ini. Jenengan terlahir itu jenengan mencirikan karakteristik yang sama, senang melek bengi, adalah punya kebiasaan yang sama dengan yang lakinya itu selaras, menyewarna, sewarna. Itu namanya reinkarnasi, Mas. Jadi misalkan orang bilang misalkan ini titisannya Dewi Sri. Padahal Dewi Sri itu Dewi penuh kasih sayang. Padahal ini ada orang dia ngaku, misalnya sewu ya, misalkan kalau ada ya, ini sebagai penjelasan secara umum ya. Ini dia mengaku dia titisan Dewi Sri, tapi sifatnya arogan. Dia mah, ya nggak mungkin. Dia tidak mengkarakteristik sifat dari Dewi Sri itu sendiri. Misalkan dia mengaku Dewi Durga. Dewi Durga itu widodari ini lembut, demit. Pasti dia nggak takut dengan hal yang berkaitan dengan hutan, hal yang serem. Pasti dikuasa dia. Namun ketika gampang kok ngetes orang itu gampang kok. Dia mengaku Betari Durga. Coba aja suruh ke hutan, berani nggak? Ketika dia nggak berani, nonsen, impossible. Makanya kan saya dulu pernah bilang, jangan merasa diri kita masa lampau. Namun apa yang kita jalani menurut kita baik sekarang, ya jalanilah itu yang terbaik buat kita. Bila pun ada luhur bareng kita, ayo sengguyung bareng kanggo nyempurnake alam ini ben iso sumrambah
Suprambah itu apa? Merata. Kita bisa berbagi-bagi tentang pengetahuan. Ayo toh, alam ini kan keadaannya seperti ini. Kita harus menguatkan intuisi kita, harus menguatkan kepekaan kita biar kita bisa memahami keinginan alam. Mulai sini. Pak teman, ini kasuistis ya. Cuman menurutku nggak logis. Jadi ada beberapa orang yang menyatakan atau mendeklar dirinya sebagai titisan Kanjeng Ratu Kidul. Ya kan? Padahal banyak orang meyakini Kanjeng Ratu Kidul itu eksistensinya masih ada sampai saat ini. Kok dia kemudian nitis kepada manusia itu gimana ceritanya? Itu orang model apa itu? Gini loh, sifat ya, ini kembali pada sifat. Itu saya bilang tadi itu. Ini misalkan Dewa Surya, ya. Dewa Surya karakternya seperti ini. Dia memanifestasikan secara pekat di dalam tubuh seseorang. Mana diarani dewa ngajawanta dadi menungso. Lah manungso itu sifatnya pekat sekali dengan sifat kadewatan. Manakala orang yang mengaku sifat Ibu Ratu itu sifatnya sudah kadewatan loh. Dia itu pusar dari jagat Hindia loh, istilah laut Hindia. Gue ya pusar mas. Nah, secara analogi, secara ilmiah loh ya. Gue ya pusar, itu pusar. Bedanya neng kono ki segitiga bermuda, balikan dengan apa? Menurut unsur negatif dan positif itu pasti selalu melengkapi. Menurut. Jadi tidak hanya jagat cilik dan jagat gede, tidak hanya jagat cilik tapi jagat gede itu juga saling melengkapi antara plus dan minus. Jadi kayak pusaran kita ya di sini yo pantai selatan, neng luar negeri yo segitiga bermuda antara plus dan minus. Semua itu akan berkaitan, kayak kuak dan anti kuak. Itu akan sangat kayak Semar dan Togog. Mana saya pernah ceritakan, Semar itu kutub selatan dan Togog itu ke utara. Loh, kita di dalam tubuh kita itu ada iblis, unsur iblis dan unsur malaikat itu satu paket mas. Namun ada sifat penetralisir ketika elektron dan proton itu 50% disatukan menjadi neutron. Maaf kemarin di video kemarin aku salah ucap karena terlalu semangat kayaknya. Aku nonton video gue, wah aku larang ngomong ya aku. Jadi elektron dan proton. Elektron itu sifatnya negatif, proton itu positif. Isi diaranya ada bahwa iki lah ya kuwi to Mas, proton dan elektron. Ketika alam itu ora ono suwung, tiba-tiba dengan keajaiban alam semesta ini tiba-tiba ada yang karena unsurnya yang sangat lembut dari segala unsur, yaitu namanya partikel Tuhan yang namanya Higgs boson. Higgs boson itu melahirkan yang namanya anti kuak dan anti kuak. Kuak itu partikel malaikat dan anti kuak itu partikel iblis. Nah, kuak itu melahirkan neutron dan proton. Neutron dan proton itu akhirnya terselubung dalam molekul. Nah, akhirnya disekelilingi oleh suhu yang namanya elektron. Hawa ini.